Ya. Akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta bantuanlah kalian dengan sabar dan salat. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa innaha lakabirah. Dan sesungguhnya di sini kembali kepada salat. Dan sesungguhnya salat itu lakabirah, berat. Buat siapa? Buat manusia. Illa, kecuali siapa? Alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, benar Pak ya. Kalau sholat itu mudah, semua orang Islam pasti sholat Pak. Tapi buktinya di Indonesia yang umat Islamnya jumlahnya paling banyak, mungkin 80% atau 70% di Indonesia, berapa yang sholat? Berapa yang sholat? Mungkin dari jumlah kaum muslimin yang sholat mungkin cuma setengahnya yang sholat, atau kurang dari itu. Terkadang ada lagi yang sholat tapi juga sholatnya belang-belang. Terkadang sholat, terkadang enggak. Itu menunjukkan memang sholat itu berat. Tapi Allah mengecualikan bahwa hanya orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah, maka bagi mereka mudah sholat itu. Makanya Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal apa? Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya itu mudah buat orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kita Pak, diberikan kemudahan untuk sholat. Iya, banyak-banyak berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kemudahan kita untuk sholat Pak. Bayangkan banyak saudara-saudara kita rumahnya dekat masjid, boro-boro mau sholat. Bahkan demi Allah, ya ada seorang pekerja kuli bangunan, bangun masjid tapi nggak sholat. Ya, pas sholat Jumat ngumpet dia ke belakang. Disuruh sholat, jawabannya apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kamu jangan paksa saya. Yang mau masuk neraka kan saya. Ngapain situ mikirin saya? La ilaha illallah. Ya. Dan orang yang sholat berapa yang khusyuk? Yang dibantu oleh Allah untuk khusyuk? Jarang. Lebih sedikit lagi. Ada orang sholat Pak, yang dia pikirin gimana cepat selesai. Akhirnya itu sholat kayak apa ya? Kereta api ekspres Pak. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu rukuknya belum sempurna udah sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apalagi sholat tarawih. Yang 21 rakaat sama yang 11 rakaat bareng keluarnya. Bahkan mungkin lebih cepatan yang 21 rakaat, Pak. Iya. La ilaha illallah. Makanya Allah mengatakan wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya yaitu salat lakabiratun, ya, yaitu sesuatu yang berat, illa alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk, ay alal khaifin, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ditafsirkan oleh Abul Aliyah. Ini sementara Ibnu Abbas mengatakan ay al-musaddiqina bima anzalallah, kecuali orang-orang yang khusyuk, artinya yaitu yang membenarkan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran Al-Karim. Hanya orang yang takut kepada Allah itu ketika mendengar adzan saja hatinya sudah segera ingin pergi ke sholat. Tapi orang yang pergi ke masjid pun ada dua macam, Pak. Ada yang hatinya benar-benar tergantung dengan masjid. Dia rindu pengen pergi ke masjid. Kalau dia sudah di dalam masjid, rasanya hatinya senang dan tentram. Kalau pergi pulang ke rumah, hatinya pengen balik lagi ke masjid. Ada lagi yang kedua, tidak ada kerinduan dan hatinya pun tidak tergantung kepada masjid. Tentu yang pertama lebih utama. Bahkan yang pertama itu termasuk 7 orang yang akan diberikan naungan oleh Allah.
di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah merasakan lezatnya masjid. Dia sudah merasakan nikmatnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, ini akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan wa innaha lakabirah. Sesungguhnya sholat itu berat. Ya, illa 'alal khashi'in, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Berat untuk kita memperbaiki sholat dengan benar-benar, dengan kekhusyuannya, dengan rukun-rukunnya, dengan gerakan tumak ninahnya. Bukan perkara yang ringan, Bapak. Ya, berat, memang betul, sahih. Apalagi Rasulullah mengabarkan sebagian dalam sebuah athar bahwa nanti di akhir zaman kekhusyuan itu dicabut dari hati-hati manusia, sehingga akhirnya ada orang sholatnya jarang yang khusyuk, badannya di situ, akalnya entah kemana, pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke Jakarta, pergi kemana. Ya, berat sekali untuk khusyuk aja. Berat, Mas? Berat nggak? Berat banget. Ya, pertama kali sholat udah mulai insya Allah berusaha untuk khusyuk. Allahu Akbar. Ya, mulai ingat. Bahkan yang sebelumnya nggak ingat jadi ingat di dalam sholat. Subhanallah.